Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait dengan liabilitas jangka panjang ya, masih dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Nah, yang bisa kita klasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang ini adalah kebalikan dari liabilitas jangka pendek ya. Kalau kemarin di bab liabilitas jangka pendek kita sudah belajar kriteria-kriteria dari liabilitas jangka pendek, diantaranya perusahaan itu mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas atau kewajiban tersebut dalam siklus operasi normalnya. Nah, apabila hutang, kewajiban atau liabilitas itu tidak memenuhi klasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek, maka otomatis liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Jadi bisa kita artikan liabilitas jangka panjang terdiri atas potensi atau perkiraan aliran sumber daya yang keluar dari perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Artinya untuk penyelesaian liabilitas tersebut atau jatuh tempo dari liabilitas tersebut itu lebih dari jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Contoh dari liabilitas jangka panjang diantaranya utang obligasi, wesel bayar, hutang sewa, liabilitas pensiun, liabilitas kewajiban leasing atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan lebih fokus pada liabilitas jangka panjang yang merupakan liabilitas keuangan atau financial liabilities, terutama dalam bentuk utang obligasi dan wesel bayar. Liabilitas keuangan bisa diartikan merupakan liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual atau kewajiban untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada perusahaan lain atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain. Dan adanya kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi kita akan lebih banyak fokus pada liabilitas keuangan itu, yaitu terutama utang obligasi dan utang wesel atau wesel bayar. Nah, obligasi sendiri adalah surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait untuk memperoleh pinjaman sebagai tambahan modal yang digunakan untuk operasional ataupun pengembangan usaha perusahaan. Jadi pinjaman itu nantinya bisa diperoleh dari publik atau masyarakat. Nah, jenis-jenis dan macam-macam rating obligasi. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama corporate atau korporasi, di mana jenis obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan ya. Diterbitkan oleh perusahaan baik itu swasta maupun BUMN. Kemudian penerbit government atau jenis obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian untuk municipal, jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama ada zero coupon, di mana obligasi ini tidak memberikan kupon atau kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Jadi kupon itu bisa diartikan bunganya. Nah, si penerbit obligasi baik itu pemerintah maupun perusahaan ketika memperoleh pinjaman dari masyarakat dalam bentuk surat obligasi itu, surat utang atau obligasi, pemerintah atau perusahaan penerbit itu wajib untuk membayar bunga kepada krediturnya atau masyarakat yang membeli obligasi. Nah, bunga tersebut itu disebut dengan kupon. Nah, kalau zero coupon bonds ini obligasi yang tidak memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Nah, untuk pembagian keuntungannya gimana? Nah, dalam pembagian keuntungan kepada investor,
si pihak penerbit obligasi akan membayarkan bunga dan pokok keuntungan secara penuh sekaligus pada saat jatuh tempo, ya sesuai dengan timeline yang tertera pada surat pernyataan utang. Jadi nggak dikasih bulanan kayak gitu secara rutin, tapi dibayarkannya nanti secara penuh sekaligus pada saat jatuh tempo. Kemudian untuk kupon atau obligasi kupon, ini memberikan kupon atau bunga secara berkala kepada investornya. Biasanya setiap kupon ini mewakili nominal tertentu sesuai kesepakatan antara penerbit obligasi dengan investor. Kemudian fix kupon, di mana kupon atau bunga itu nilainya tetap dan sudah disepakati sebelumnya. Sementara kalau floating kupon nilainya berubah-ubah sesuai dengan nilai uang yang berlaku di pasar. Kemudian jenis obligasi berdasarkan hak opsi. Yang pertama convertible bonds, di mana jenis obligasi ini memungkinkan atau memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah obligasi yang dimiliki itu untuk menjadi saham. Kemudian exchangeable bonds, ini mirip dengan convertible, namun pemegang obligasi bisa mengubah obligasi yang dimilikinya menjadi saham afiliasi penerbit seperti saham milik anak ataupun induk perusahaan. Kemudian callable itu merupakan jenis obligasi yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk membelinya kembali dari tangan investor sesuai harga yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Kemudian untuk putable ini investor memiliki hak untuk mewajibkan emiten atau penerbit obligasi untuk membeli kembali surat utangnya. Jadi surat utang yang sudah dibeli oleh investor bisa dibeli kembali oleh perusahaan penerbit. Kemudian berdasarkan jaminannya, jenis obligasi dibedakan menjadi secured dan unsecured. Kalau secured itu jenis obligasi yang dijaminkan dengan aset milik penerbit atau dapat juga dijaminkan kepada pihak ketiga. Sementara kalau unsecured, jenis obligasi yang tidak dijaminkan dengan aset milik penerbit. Kemudian jenis obligasi berdasarkan nilai nominal. Yang pertama ada konvensional dan retail. Obligasi konvensional di mana surat utang atau obligasi ini memiliki nilai nominal yang besar, kurang lebih 1 miliar per lotnya. Penerbit obligasi ini meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga secara berkala. Sementara kalau obligasi retail itu surat utang yang nilai nominalnya kecil, biasanya per 1 juta rupiah seperti itu. Kemudian berdasarkan imbal hasil ada yang konvensional dan syariah. Kalau konvensional itu wajib untuk memberikan imbal hasilnya berupa bunga. Sementara kalau syariah memberikan imbal hasil berdasarkan prinsip syariah berupa bagi hasil. Kemudian untuk penilaian utang obligasi. Oh ya, terkait dengan rating ya, rating obligasi. Jadi ada perusahaan yang tugasnya atau pekerjaannya itu melakukan pemeringkatan terhadap obligasi berdasarkan kualitasnya, yaitu PT Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia. Itu tugasnya melakukan pemeringkatan terhadap kualitas obligasi. Jadi rating ini maksudnya adalah suatu penilaian yang terstandarisasi terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Nah, rating itu sendiri biasanya digolongkan ya, yang paling tinggi itu investment grade. Investment grade ini perusahaan-perusahaan penerbit yang memiliki kemampuan yang cukup untuk melunasi utangnya. Biasanya ratingnya ditandai dengan kode AAA sampai dengan BBB min. Jadi AAA, AA plus dan seterusnya sampai AA plus dan seterusnya sampai BBB min. Sementara yang non investment grade itu untuk perusahaan penerbit yang memiliki kemampuan meragukan untuk bisa melunasi utangnya. Biasanya kodenya itu mulai dari BB plus sampai ke C3. Itu macam-macam rating obligasi. Nah,
semakin rendah ratingnya, itu risikonya semakin tinggi, risiko bayarnya semakin tinggi. Oleh karena itu returnnya atau imbal hasil yang didapat oleh investor juga akan semakin tinggi kalau dia berani untuk beli obligasi dengan tingkat rating yang lebih rendah atau non investment grade, seperti itu. Oke, kembali ke ini ya, penilaian utang obligasi. Ketika menerbitkan obligasi ke publik, emiten atau perusahaan penerbit itu harus yang pertama menetapkan penjamin emisinya, kemudian mendapatkan persetujuan regulasi atau penerbitan obligasi, menjalani proses audit, dan kemudian menerbitkan prospektus. Dan selanjutnya adalah memiliki sertifikat obligasi yang tercetak. Nah, harga jual atas penerbitan obligasi ini ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran antara penerbit dan juga investor, kemudian risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi pada saat terjadinya penjualan atau penerbitan obligasi. Nah, nilai obligasi pada present value atau nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan itu terdiri dari bunga dan juga nilai nominal atau prinsipal atau pokok utang. Nah, harga jual dari obligasi atau harga wajar utang obligasi itu bisa berbeda dari nilai nominalnya. Nilai nominal ini apa? Nilai nominal ini adalah nilai yang dijanjikan akan dibayarkan. Nilai nominal, nilai yang dijanjikan akan dibayarkan oleh penerbit liabilitas pada saat liabilitas tersebut jatuh tempo. Oke, itu tadi nilai nominal ya. Nilai nominal itu tadi nilai yang dijanjikan akan dibayarkan oleh penerbit liabilitas kepada investor pada saat utang tersebut jatuh tempo. Nah, sementara suku bunga. Nah, suku bunga ini ada dua ya, suku bunga nominal atau kupon atau suku bunga tercatat. Suku bunga nominal ini adalah suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Di sini emiten atau perusahaan penerbit menetapkan suku bunga nominal dan dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi atau par value atau nilai pari. Kemudian suku bunga pasar atau effective yield. Di sini merupakan suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian yang sepadan dengan risiko, yang dimana nilai bunga pasar inilah yang nilai sesungguhnya yang diterima oleh pemegang obligasi karena sudah disesuaikan dengan risiko gagal bayar yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian terkait berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode, yaitu suku bunga nominal dikalikan nilai nominal obligasi. Itu jumlah bunga yang dibayarkan. Sementara jumlah bunga yang dicatat oleh emiten atau perusahaan penerbit sebagai beban yaitu sebesar suku bunga pasar dikalikan nilai tercatat atau nilai buku obligasi. Jadi ini harus diperhatikan ya rumusnya untuk jumlah bunga yang dibayarkan dan jumlah bunga yang dicatat. Kalau yang dibayarkan sesuai dengan nominal, kalau yang dicatat itu sesuai dengan suku bunga pasar atau efektif. Nah, apabila ini dengan asumsi kupon obligasi sebesar 8% ya. Jadi, apabila harga jual atau harga jual obligasi itu lebih tinggi dari nilai nominal, maka obligasi dijual dengan harga premi. Sementara apabila harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka obligasi itu dijual dengan diskon. Nah, perbedaan tersebut timbul apabila tingkat suku bunga pasar atau tingkat suku bunga efektif berbeda dengan tingkat suku bunga nominal atau tingkat suku bunga kupon. Nah, di sini kan suku bunga kuponnya 8%. Kalau suku bunga pasarnya beda, 6% misalnya atau lebih rendah, maka obligasi dijual pada premium.
Sementara apabila suku bunga pasar sama dengan suku bunga kupon 8%, maka obligasi dijual pada nilai parinya. Nah, sebaliknya apabila suku bunga pasar lebih tinggi dari suku bunga kupon, yaitu misalnya 10%, maka obligasi dijual pada diskon. Jadi dijual dengan harga diskon. Itu kalau suku bunga efektif lebih tinggi daripada suku bunga kupon. Kalau suku bunga efektif lebih rendah daripada suku bunga kupon, maka obligasi dijual pada harga premium. Nah, kenapa kok bisa obligasi ini dijual dengan harga diskon? Ya, obligasi dijual lebih murah daripada nilai nominal ketika yang pertama, investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat risiko yang sama atau sepadan, yaitu ketika suku bunga pasar itu lebih tinggi dari kupon obligasi, atau investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi karena jumlah kupon yang diterima itu tidak bisa diganti, atau karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif atau suku bunga pasar atau yield. Jadi walaupun investor belinya itu lebih murah, tapi investor bisa tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif yang sesuai dengan risikonya. Selanjutnya untuk ini tadi ya, metode suku bunga efektif. Apabila suku bunga pasarnya itu berbeda dengan suku bunga kupon. Nah, untuk obligasi yang diterbitkan dengan diskon, maka jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo itu lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Jadi waktu beli itu lebih murah, tapi yang dibayarkan saat jatuh tempo itu lebih besar. Sementara obligasi yang diterbitkan pada premium, perusahaan menjual obligasi dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Nah, penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut dengan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi ada rumusnya menggunakan nilai waktu uang ya. Nah, dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban bunga periodik dicatat pada persentase konstan atas nilai buku dari obligasi. Di mana beban bunga obligasi itu rumusnya nilai tercatat obligasi pada awal periode dikalikan tingkat suku bunga efektif dikurangi beban bunga yang dibayar, yaitu rumusnya nilai nominal obligasi dikalikan nilai suku bunga nominal sama dengan jumlah amortisasi. Ini rumus untuk menghitung jumlah amortisasi. Nah, bagaimana kalau obligasi ini dijual di antara tanggal pembayaran bunga? Nah, apabila ini terjadi, maka pembeli obligasi akan membayar kepada penjual obligasi bunga akrual, yaitu bunga yang hendak dibayarkan di periode depan tapi sudah diakui sekarang. Jadi membayar kepada penjual obligasi sebesar bunga akrual sejak tanggal terakhir pembayaran kupon sampai tanggal obligasi itu dijual. Pada tanggal pembayaran kupon selanjutnya, pembeli obligasi akan mendapatkan pembayaran kupon secara penuh. Oke, itu tadi untuk obligasi ya. Selanjutnya wesel bayar atau utang wesel. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, untuk utang obligasi dan wesel bayar itu relatif sama, yaitu wesel bayar dinilai sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan, baik untuk pokok utang maupun bunganya. Nah, wesel bayar itu sendiri bisa dibedakan menjadi penerbitan secara tunai atau diterbitkan pada nilai nominal dan wesel bayar yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Untuk wesel bayar yang diterbitkan pada nilai nominal itu nilai kini atau present value dari wesel bayar
diasumsikan sama dengan jumlah kas yang diterima oleh perusahaan. Nah, tingkat bunga yang digunakan untuk perhitungan amortisasi adalah tingkat bunga yang menyebabkan present value atau nilai sekarang dari pembayaran kas di masa depan sama dengan kas yang diterima saat ini. Kemudian untuk wesel bayar yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, wesel bayar yang tidak diterbitkan pada nilai nominal itu ada dua ya, yaitu wesel tanpa bunga dan wesel dengan bunga. Oke, jadi perusahaan menggunakan wesel bayar ini atau utang wesel ini sebagai sarana untuk pembayaran utang juga bisa, atau pembelian barang dagang misalnya. Jadi perusahaan bisa menerima barang dagang atau jasa dengan menerbitkan wesel bayar, di mana wesel bayar ini dicatat sebesar nilai wajar dari barang atau jasa tersebut atau nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar. Mana yang lebih relevan ya untuk digunakan. Kalau sama seperti obligasi ya, kalau nilai tersebut berbeda dengan nilai nominal, maka entitas mencatatkan diskonto atau premi. Nah, wesel sendiri ada yang wesel bayar yang tidak diterbitkan pada nilai nominal, itu ada wesel tanpa bunga dan wesel bayar dengan bunga. Wesel bayar dengan bunga ini untuk akuntansinya mirip dengan akuntansi pada obligasi ya. Kalau ada diskonto atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel bayar dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian terkait dengan pelunasan liabilitas jangka panjang. Apabila utang obligasi atau utang wesel ini dilunasi dengan kas sebelum jatuh tempo. Nah, kalau dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, apabila harga reakuisisinya itu lebih besar dari nilai buku bersih, artinya harga untuk melunasi itu nutupnya itu bayarnya itu lebih besar dari nilai buku obligasi yang terakhir dicatat pada periode tersebut, maka perusahaan mengalami kerugian. Sebaliknya, kalau harga reakuisisinya itu lebih rendah dari nilai buku bersih, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, pada saat reakuisisi, premium atau diskon itu harus diamortisasi sampai dengan tanggal reakuisisi. Reakuisisi artinya nutup ya, si perusahaan penerbitnya melunasi kepada pembeli obligasi. Kalau harga pelunasannya itu lebih besar dari nilai buku seharusnya, nilai buku obligasi, berarti kan rugi. Misalnya utang tercatatnya tuh harusnya tinggal 55 juta, tapi dia nutupnya itu 60 juta, berarti kan selisih, itu mengalami kerugian. Tapi kalau nutupnya atau melunasinya itu 50 juta, berarti lebih murah dari 55 juta, itu mengalami keuntungan. Terus itu kan tadi kalau melunasinya dengan kas. Nah, kalau misalnya melunasinya dengan aset atau sekuritas atau saham gitu ya, maka pihak kreditur atau yang memberi pinjaman gitu ya, harus mencatat aset non kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Sementara pihak debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku yang terutang terhadap nilai wajar dari aset atau ekuitas yang ditransfer. Ini tergantung ya, kalau tergantung nilai wajar dari asetnya yang dipertukarkan. Misalnya dibayar dengan aset mesin misalnya, nah itu kalau nilai wajarnya lebih tinggi ya berarti mengalami keuntungan, nilai wajar asetnya lebih tinggi. Tapi kalau lebih rendah ya mengalami kerugian. Oke. Kemudian yang terakhir terkait dengan penyajian dan pengungkapan liabilitas
jangka panjang. Jadi untuk penyajiannya, liabilitas jangka panjang itu disajikan dalam laporan posisi keuangan yang posisinya di bagian bawah ya setelah liabilitas jangka pendek. Kemudian untuk pengungkapan liabilitas jangka panjang di bagian catatan atas laporan keuangan ada beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap setiap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian nilai tercatat dari liabilitas keuangan, misalnya obligasi atau wesel bayar ini harus disajikan atau diungkapkan berapa nilai tercatatnya yang diukur dengan biaya perolehan yang sudah diamortisasi. Kemudian mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan bagaimana dan apa kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur dan menyajikan liabilitas jangka panjang. Kemudian juga diungkapkan mengenai analisis jatuh tempo untuk liabilitas jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo sesuai kontrak atau kontraktual. Baik, itu adalah materi kita terkait liabilitas jangka panjang, terutama terkait dengan obligasi dan juga utang wesel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.